kenapa Allah tuh melatih dengan saum gitu ya, untuk melahirkan atau katakanlah media saum ini menjadi salah satu wasilah, salah satu wasilah bagaimana umat mendapatkan kemenangan-kemenangan, kesuksesan-kesuksesan gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir, oh bisa jadi gitu ya, karena saum itu adalah nah iya hui ya. Buka puasa mah korma. Ya. Nyunah Pak ya? Korma. Nyunah. Nyunah. Tah lamun di Sunda mah nyunahna korma jeung hui. Kumo ya Bang. Kalau hui. Hulu kada itu. Lamun dina teori mah pada apal. Teori naon? Teori saum cenanya. Oh, teori saum. Saum teh cenah ibadah anu tiada tara dibandingkan dengan ibadah yang lain. Jadi dilihat dari kedudukan dan statusnya berarti lebih dari ibadah yang lain. Aya keinginan, berarti orang teh ngeuseun teh kudu kumaha gitu ya. Tapi terus terang hari kemarin yang pertama asa ripuh gitu. Kemarin mah masih seger Pak ya? Anu biasa olahraga kuat tadi mah aduh hari pertama ge ripuh pisan. Benar. Kumaha hari pertama. Duh ka Mang Hendi atawa Aya istilahna dapaten, aya istilahna teh. Kumaha da Pak? Cenah cek bahasa Sundana mah all beginning are difficult. Bahasa Sunda. Setiap yang nu ngamimitian, setiap permulaan teh susah memang gitu. Setiap awal Ramadan gitu Pak ya kayaknya. Atau Ramadan wae, tapi naon wae apapun yang kita kerjakan saat permulaan itu pasti ada susah, ada kesukaran. Eta mah alami lah, naturalnya wajar gitu. Tapi ketika sesuatu itu yang susah ini terus ya dijalani ya, dinikmati ya, insya Allah akan menjadi cek bahasa paribahasa Sunda Indonesia mengenai Allah bisa karena tah gitu cek paribahasa. Can biasa sapoe. Can atuh. Kan 30 poe sabulan gitu. Sebulan ke tahun. Anu menarik apa tetenya ari ieu mah saur bapak, kata bapak mudah dan sukar mah eta mah sebuah ya itu mah ada susahnya, ada mudahnya ya. Itu mah bagian dari perhiasan kehidupan lah gitu. Tapi anu paling penting teh harus kita bisa pahami ya, sebenarnya bisa nggak kita memahami maksud dari saum itu sendiri ya. Iya mah kata bapak. Jadi saum ini seperti sebuah pelatihan kawah canda di muka. Pelatihannya. Ibarat kira lah. Kalau ini kan musim zaman ini musim pelatihannya, pelatihan wae teh. Macam-macam dengannya pelatihan teh.
pelatihan keterampilan, pelatihan apa. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari sebuah pelatihan? Apakah pelatihan itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Bagaimana kita bisa melihat pelatihan itu bisa bermanfaat atau tidak? Kumaha tah? Atau istilahnya apa yang bisa menimbulkan atau yang menjadi penyebab sebuah pelatihan bisa berjalan atau sukses memberikan dampak kepada yang dilatihnya. Kira-kira hal-hal apa yang bisa menyebabkan begitu? Cek abibah ya, kalau kata saya bakal untuk suksesnya eta pelatihan teh kalau ada respon dari peserta yang ikut latihan itu. Antusiasme begitu ya. Iya. Antusiasmenya. Oke, benar. Terus nanti kedua inu ngalatihna oge jiga namanya. Kalau misalnya ngalatihna leles meureun nyari tanah pitunuheuna kurang lah jadi tunuh meureun gitu. Percis. Tah. Percis gitu paten tah. Bener tah. Sepakat saya ge punya pikiran gitunya. Jadi saum teh itu sebuah media pelatihan. Media pelatihan itu. Untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah langkah-langkah luar biasa. Langkah-langkah luar biasa. Atau katakanlah untuk bisa menciptakan sebuah loncatan-loncatan akidah atau loncatan-loncatan usaha dari orang yang sudah dilatihnya. Kenapa coba? Sependek yang Bapak pahami ya, sependek yang bisa Bapak pahami, dari sekian saum ya yang dilakukan oleh para sahabat ya, itu kan saum teh mulai diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan yang mengimani itu kan tahun kedua Hijriah ya kalau tidak salah. Jadi setelah 13 tahun Rasulullah di Mekah pindah ke Madinah. Nah setelah 2 tahun di Madinah Allah memberikan pelatihan ya. Apa maksudnya diberikan pelatihan gak ada yang tahu. Namun sudah menjadi sebuah catatan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran bahwa pelatihan ini ternyata diberikan juga kepada pelatihan umat-umat terdahulu. Ya. Itu kan. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari pelatihan ini? Ternyata ketika saum itu digulirkan di tahun kedua, itu kan, tahun kedua. Ternyata orang-orang yang telah menjalani saum, orang dari jauh ya, di tahun kedua itu adalah orang-orang yang mampu memperlihatkan kepada dunia atau memperlihatkan kepada masyarakat di sekitar bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kualitas yang luar biasa. Terbukti dari peperangan Badar, gitu, ya. So bayangkan dalam keadaan saum perang, ya, perang gitu. Ternyata saum itu adalah sebuah media untuk mencetak, ya, kader-kader dari orang-orang untuk memiliki, ya, sebuah wasilah untuk mencapai kesuksesan. Jadi artinya siapapun orang yang saum dengan benar, dengan tuntunan yang benar, ya, dengan apa yang diajarkan Rasulullah, itu akan menimbulkan atau akan memiliki sebuah mental yang luar biasa. Dan justru orang-orang yang saum adalah orang-orang yang mampu memenangkan, ya, pertempuran-pertempuran. Gitu.
Kan kita banyak ya dari sekian banyak saum yang dilakukan, itu banyak pertempuran yang dilakukan dan itu dimenangkan gitu. Pada saya itu. Nah, kembali lagi kepada tadi bahwa saum ini sebagian media kawah canda di muka dari siapapun orang yang ingin mempunyai kualitas diri yang tinggi atau mempunyai mental baja, bukan mental kaca. Ada mental kaca makan katenggel saeutik ceprek, peupeus. Ada mental baja mah cepet. Da kok saeutik mah wajar we cek paribasana, tapi terusak. Nah, jadi saum adalah untuk mencetak orang-orang yang punya kualitas baja gitu. Yang dengan mental baja ini, nah, jalan kesuksesan itu sudah ada di hadapannya gitu. Nah, media ini disediakan. Nah, cuma tadi kembali ya. Pelatihan ini ya sebuah tadi kan kata pelatihan gitunya tergantung dari apa pelatihnya dan pesertanya, gitu kan ya. Nah, kita sekarang tidak ragu-ragu siapa yang menyediakan media ini. Allah sendiri yang melatih kita, coba dibahasana gitu. Nu dilatih nggak? Urang. Nah, jadi lamun setelah saum, setelah dilatih ya ternyata tidak baik, siapa yang salah? Kita sendiri. Allah atau peserta? Pesertanya. Ya. Dari yang memberikan pelatihan, itu berkualitas cek paribasana. Bukan berkualitas lagi cek paribasana. Apa yang kurang dari Allah? Enggak ada. Allah sebagai pemilik kesempurnaannya. Nah, jadi kalau setelah saum ini ternyata kita tidak benar, tidak berhasil, tidak mempunyai mental baja, berarti bukan pelatihnya yang bermasalah. Ya, bukan pelatihannya yang bermasalah, tapi peserta pelatihnya. Karena itu ya kemarin kan kita pernah ngobrol ya pelatihannya. Ketika kita akan melakukan pelatihan ini kita harus gembira. Bahkan ada sebuah teorinya cek pada itu mah, namun kita belajar tertekan, tidak mau, malas, berhasil nggak pelatihan? Moalnya gagal. Tapi kumaha lamun orang yang semangat, ya, gembira, sukacita, ya, maka ketika dia belajar, ya, kalaupun ada kesulitan, dia tidak akan lari. Ya, dia tidak akan lari. Ya. Pernah ingat cerita siapa? Seorang ulama besar, ya, Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, eta, ya. Beliau itu orang yang semangat, ya, mencari ilmu, ya. Sampai suatu ketika semangat, tapi paribasannya ya, beliau semangat, tapi kok asa susah gitu ilmu itu mendapatkannya gitu ya. Sampai satu saat ya beliau ada dalam futur mungkinnya ada ke ini kan pulang di tengah perjalanan ya dia sedang itu ya melihat air itu kan ya itu dan muncul bahasa Sunda mana Cikaracak teh etanya. Cikaracak Ningang batu laun-laun jadi legok. Cikaracak laun batu laun-laun jadi dekok. Tah lamun kurupuk ieu ninggangkan ieu kumaha? Kurupuk dong ieu mah beak ieu aja. Artinya beliau mengambil sebuah pelajaran bahwa dengan ilmu teh kudu boga mental baja, semangat, tidak pantang menyerah, gitu kan ya? Boga ada yang mah. Nah. Tunu wae nyari ilmu teh. Nah, jadi begitu juga saum, nih, Riz, ya. Jadi dalam saum itu kita harus gembira, gitu. Gembira, sukacita, semangat, gitu ya. Dalam gembira, sukacita mah, ya, teka rasa waktu teh.
nggak kerasa gitu. 5 jam itu disangkanya 5 menit. Tapi lamun horea males 5 menit ge karasa 5 jam atau 5 poe cek bari bahasana gitu. Nah, lamun saum kita dengan semangat sukacita ya. Semangat sukacita itu akan memberikan kecerdasan. Ya. Jadi orang yang semangat, orang yang gigih, orang yang mental baja itu identik dengan orang-orang yang dekat dengan kecerdasan, gitu. Aya we cek paribasana teh, kumaha teh. Tapi namun orang itu tidak semangat, ya, bosanan, malas, teh dekat dengan kebodohan. Ya. Orang yang bermental baja kuat dekat dengan kecerdasan dekat dengan kesuksesan dekat dengan kebahagiaan, gitu. Tapi nu malas ya dekat dengan kebodohan, bodoh dekat dengan kecelakaan, celaka dekat dengan kesengsaraan, gitu. Ya. Jadi dengan saum itu sebenarnya pelatihan mendasar, diklatsar sebenarnya saum teh. Ya, pendidikan latihan dasar. Dasar hal-hal yang mendasar pada diri manusia. Ya. Kalau manusia yang mendasar ini telah melekat, menjelma, hidup, jujur, dilatih, amanah, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, ya. Terbiasa selama sebulan, harapannya adalah ketika pelatihan jadi